warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bapak. Di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menggunakan metode yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna itu nanti ya ada dua kondisi, di mana kondisi yang pertama itu ketika ada X pangkat 2 ditambah 2bx tambah b pangkat 2 itu akan sama dengan X plus B pangkat 2 atau kuadrat. Atau yang kedua, ketika X pangkat 2 negatif 2bx tambah b pangkat 2 itu akan sama dengan X negatif b pangkat 2. Jadi ada dua kondisi ini gitu ya. Nah, misal ke contoh soal, ada sebuah persamaan kuadrat gitu ya. Ke contohnya, persamaan kuadratnya X pangkat 2 negatif 10x ditambah 21 sama dengan 0. Oke, kita amati terlebih dahulu. Di sini sepertinya akan sama dengan yang ini ya. Terlihat jelas bahwa di sini persamaannya bertanda negatif ya. X pangkat 2 negatif 2bx. Nah, kalau kita cek X pangkat 2 negatif 2bx ya, positif b pangkat 2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kan tandanya sama, negatif negatif, ini positif positif. Maka kita cari nilai B ya, kita cari nilai B terlebih dahulu. Oke, caranya begini, berarti 2B kan sama dengan berapa di sini? 10 ya, 10. Maka B nya sama dengan 10 per 2, berarti sama dengan 5. Nah, B nya diketahui 5 ya, B nya itu 5. Oke, langkah selanjutnya ketika kita sudah tahu B nya itu sama dengan 5, maka coba kita masukkan persamaan yang ini. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan persamaan yang ini. Oke, ini ke penyelesaiannya. Jadi X pangkat 2 negatif 10x positif 21 sama dengan 0. Langkah pertama kita pindahkan terlebih dahulu angka yang 21 ini ya, konstantanya ya, konstanta 21 yang ini kita pindah ruaskan. Oke, maka didapat X pangkat 2 negatif 10x sama dengan negatif 21 ya, karena awalnya positif pindah ruas menjadi negatif. Selanjutnya kita menentukan sebuah nilai B ya, nilai B. Nah, karena kita sudah tahu bahwa B nya itu sama dengan 5, maka untuk melengkapi kuadrat yang ini nih ya, yang ada di modul ya, untuk melengkapi itu maka B pangkat 2, artinya nilai dari B pangkat 2 adalah ketika B nya 5,
B pangkat 2 berarti itu sama dengan 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 2 adalah 5 kali 5. Maka sama dengan 25. Maka kita masukkan sebuah nilai di sini. Kita masukkan berarti X pangkat 2 negatif 10X ini positif ya. Jadi positif 25 sama dengan negatif 21. Ruas kiri ditambah 25, otomatis ruas kanan juga harus ditambah 25. Ya. Maka kita operasikan yang ini. Jadi X pangkat 2 negatif 10X tambah 25 sama dengan ini negatif 21 tambah 25 sama saja dengan 25 dikurangi 21 ya, sama dengan positif 4 ya. Oke. Selanjutnya persamaan ini, oke, kita lihat ya. Persamaan yang ini, yang X pangkat 2 negatif 10X tambah 25 ini sama saja. Kita bisa tulis menjadi, ya, kita lihat dulu. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kan ya. Ketika X pangkat 2 negatif 2bx plus b pangkat 2 tadi sudah sesuai, b pangkat 2 nya 25 sama dengan ini. Nah, x min b pangkat 2 berarti kan b nya 5 tadi sudah ditulis ya. B nya tadi sudah kita ketahui, b nya sama dengan 5 kan yang sini. Nah, maka berarti kita bisa tulis begini, kita ganti persamaannya. Jadi yang ini, yang x pangkat 2 negatif 10x tambah 25 itu kita ganti dengan X negatif, B nya kan 5 pangkat 2 gitu, sama dengan 4. Nah, artinya apa? Sebetulnya ini memfaktorkan dari X pangkat 2 negatif 10X tambah 25 dirubah menjadi faktornya, yaitu X negatif 5 pangkat 2. Ini kalau kita bedah lagi, yang X negatif 5 nanti akan kembali lagi ke X pangkat 2 negatif 10X tambah 25. Itu akan balik lagi ya. Sebagai pembuktian deh ya. Sebagai pembuktian begini. Oke. Jadi sebetulnya yang ini ya. Yang ini tuh kalau kita pecah, oke, tidak terlihat. Sebentar. Ini. Kalau kita pecah itu kan menjadi X negatif 5 dikali X negatif 5 kan gitu ya. Maka X kali X kan X pangkat 2, X kali negatif 5 menjadi negatif 5X, negatif 5 kali X negatif 5X, negatif 5 dikali negatif 5 jadi positif 25. Maka X pangkat 2 negatif 5X dikurangi 5X berarti negatif 10X plus 25. Nah, maksudnya ini. Jadi dia akan kembali lagi sama dengan yang atas ya. Sama dengan yang ini gitu. Ya. Oke. Kita lanjutkan, berarti terakhir, karena kita sudah tahu bahwa X negatif 5 pangkat 2 sama dengan 4, kita pangkatnya kita hilangkan, jadi tersisa X negatif 5, si pangkatnya pindah menjadi akar pangkat 4 di sini ya, di ruas paling kanan. Selanjutnya, hasil dari X negatif 5 sama dengan akar pangkat 4 itu adalah dikurang lebih 2 ya, plus min 2 ya. Artinya bisa duanya bisa positif atau bisa negatif ya. Maka kesimpulannya
Jadi X sama dengan negatif 5 pindah ruas menjadi 5 positif 5 plus min 2. Karena ada X1 X2, kita ambil salah satunya, X1 nya ketika positif 2 dan X2 nya ketika negatif 2. Oke. Ketika X sama dengan 1, oke. Ketika X sama X1 maksudnya sama dengan 5 plus 2, maka untuk X2 nya itu sama dengan 5 negatif 2. Maka untuk X1 sama dengan 5 tambah 2, 7. X2 nya sama dengan 5 kurangi 2 sama dengan 3. Nah, maka kesimpulannya, karena ini yang ditanya akar-akar ya, kita buat konklusinya atau kesimpulannya. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berapa tadi, X pangkat 2 negatif 10X tambah 21 sama dengan 0 adalah, oke, karena himpunan berarti kurung kurawal nilai paling rendah mana? X pangkat 2 ya, berarti 3,7. Nah ya, jadi jawabannya ini kesimpulan dari akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjutkan ke latihan soal. Ini contoh soal yang kondisinya X pangkat 2 ditambah 2bx tambah b pangkat 2. Ini faktor-faktornya menjadi X ditambah b pangkat 2 ya. Oke. Untuk soalnya, misal ada sebuah persamaan, kita tulis terlebih dahulu persamaannya. Misalnya ada sebuah persamaan 2x misalnya ya, 2x, kita ulangi, 2x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 3 sama dengan 0 ya. Ini kondisinya sama seperti ini ya, px nya positif dan juga positif ya. Kalau di contoh sebelumnya negatif. Oke, bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat berikut ini? Langkah pertama, kita amati di sini koefisien X pangkat 2 nya 2 ya. Ini perlu jadi perhatian nanti. Itu 2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memindahkan terlebih dahulu konstanta 3 ya, seperti biasa. Ini konstanta 3 yang ini. Oke, kita pindah ruaskan ke ruas kanan ya. Hasilnya menjadi 2x pangkat 2 ya, nah dulu 2x pangkat 2 ya, ditambah 7x, karena itu sudah pindah ruas maka menjadi negatif 3 ya, negatif 3 tambah 0 ya 3. Oke, tadi di awal koefisien X pangkat 2 nya itu 2 ya, maka kita harus rubah dulu menjadi 1 nah ya, karena di sini koefisiennya kan 1 ya, di sini kan 1 nih
ini ya, kan 1. Maka kita harus rubah terlebih dahulu. Oke, caranya untuk merubah untuk merubah koefisien, karena koefisien x pangkat 2 itu 2, berarti kita bagi semua baik ruas kiri dan ruas kanan itu dengan angka 2. Jadi begini kita tuliskan. Oke, kita tuliskan ya. Oke, kita tuliskan berarti 2x pangkat 2 per 2 ditambah 7 per 2 x sama dengan negatif 3 per 2. Oke, sekali lagi, kenapa harus dibagi 2? Karena kita ingin koefisien dari x pangkat 2 nya itu sama dengan 1, gitu ya. Karena koefisiennya 2, berarti kita bagi 2 agar menjadi 1. Oke, selanjutnya ini 2 dibagi 2 kan menjadi 1 ya. Ini yang kita inginkan. Jadi x nya sudah sama dengan 1, lalu koefisien x pangkat 2 nya menjadi 7 per 2 x, gitu ya, 7 per 2 x. Kita ulang. Lalu di sini sama dengan negatif 3 per 2. Oke, setelah ini kita ketahui bahwa di dalam rumus awal ya, bahwa positif 7 per 2 atau koefisien dari x ini kan sama dengan 2b, sama dengan 2b kan ya. Coba kita lihat lagi. Nah, yang ini ya, sama dengan positif 2b. Maka kita coba 2b nya kan tadi ya, 2b nya itu sama dengan 7 per 2 ya. Nih, 2b kita tulis dulu ya, 2b itu sama dengan 7 per 2, maka b nya itu sama dengan 7 per 2. Oke, ulangi, sama dengan 7 per 2 dibagi 2 ya, atau kita bisa tuliskan dalam bentuk perkalian, 7 per 2 dikali ini 2 per 1 ya, maka 1 per 2 ya, 1 per 2 khawatir salah. Oke, 1 per 2, maka hasilnya 7 dikali 1 7, 2 dikali 2 sama dengan 4 ya. Maka B nya sama dengan 7 per 4 ya, B nya 7 per 4. Maka kalau B sama dengan 7 per 4, berarti kalau B pangkat 2 bagaimana? Kalau B pangkat 2, berarti B pangkat 2 nya adalah 7 per 4, kita pangkat 2 kan ya. Kalau dioperasikan kan menjadi 7 kali 7 49, dan 4 kali 4 sama dengan 16 itu ya. Ini hasilnya. Oke, kembali ke sini. Nah, kita kembali ke sini, kita lanjutkan ya, yang ini, yang ini ya. Oke, langkah selanjutnya kita isi titik-titik yang ini. Oke, kita ulang ya. Langkah selanjutnya
kita isi titik tiganya nih ya, titik tiganya kita isi karena dalam rumus tadi kita balik lagi. Nah, X pangkat 2 ditambah 2BX tambah B ya, B pangkat 2. Maka kita coba teruskan ulang. Berarti X pangkat 2 ditambah 7/2X ditambah dalam kurung 7/4 pangkat 2 sama dengan negatif 3/2 ditambah dalam kurung 7/4 pangkat 2. Nah, ketika ruas kiri yang ini ya ditambah 7/4 pangkat 2, ruas kanan juga harus ditambah ya, ditambah 7/4 pangkat 2. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita operasikan dulu nih ya. Kita operasikan persamaan yang ini, yang X pangkat 2 ditambah 7/2X ditambah 7/4 pangkat 2 itu akar-akarnya adalah X ditambah ini ya B nya tadi 7/4 pangkat 2 sama dengan, nah ini kita operasikan negatif 3/2 ditambah 7 kali 7 49, 4 kali 4 16 ya. Oke, kita operasikan jadi X ditambah 7/4 pangkat 2 sama dengan 2 dan 16 kita ambil kelipatannya yang berarti 16 ya. 16 dibagi 2 8 dikali negatif 3 sama dengan negatif 24 ya. 16 bagi 16 1 kali positif 49 berarti positif 49 gitu ya, positif 49. Oke, lanjut. Kita fokus di sini, kita operasikan bahwa X ditambah 7/4 pangkat 2 sama dengan 16 negatif 24 ditambah 49 atau sama saja dengan 49 dikurangi 24 berarti 25 positif ya. Oke, untuk menghilangkan pangkatnya ya, ini agar hilang berarti kita harus munculkan di ruas sebaliknya, yaitu ruas kanan akar pangkat 2 berarti ya, agar ini bisa menjadi X ditambah 7/4 gitu. Pangkatnya pindah ke sini jadi 25/16, berubah jadi akar pangkat ya. Oke, selanjutnya berarti X ditambah 7/4 sama dengan, ini jawabannya plus minus ya, akar dari 25 adalah 5 per ya, akar dari 16 adalah 4. Jadi X ditambah 7/4 sama dengan plus minus 5/4. Oke, ini kita ambil 2 jawaban dari sini ya.
kita ambil 2. Ada X1, ada X2. Untuk X sama dengan 1, kita ambil positif terlebih dahulu ya. Berarti untuk X1 nya berarti X ditambah 7/4 sama dengan positif 5/4, maka X1 nya itu sama dengan 5/4 dikurangi 7/4 ya, atau X1 nya sama dengan, ini sudah pasti 4 karena sama. 5 kurangi 7 adalah negatif 2. Itu untuk X1. Untuk X2 berarti kita ambil yang negatif, maka X ditambah 7/4 sama dengan negatif 5/4 ya, betul ya, negatif 5/4. Maka X sama dengan negatif 5/4 dikurangi 7/4 ya, maka ini X2, maka X2 nya sama dengan 4, menyebutnya negatif 5 dikurangi negatif 7 berarti negatif 12, atau kalau kita operasikan ini sama saja dengan 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi jawabannya kita beri tanda X2 nya negatif 3 dan X1 nya ini bisa kita sederhanakan, ternyata ya, bisa kita sederhanakan menjadi ini negatif 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2, berarti negatif 1/2 ya, atau setengah nih. Oke, maka kesimpulannya atau konklusinya adalah, karena yang ditanyakan kan yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian. Oke, kesimpulannya di sini. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 ditambah 7x tambah 3 yang sama dengan 0 ya, adalah buka kurung kurawal, kita cari yang terkecil berarti negatif 3 ya, koma negatif 1/2. Oke, itu jawabannya.